Film yang diangkat dari kisah nyata kali ini menceritakan serangkaian pembunuhan berantai yang terjadi di sebuah kota kecil Hungaria pada tahun 1960-an. Ini menjadi kasus pembunuhan terburuk dan meninggalkan trauma yang mendalam bagi kota tersebut, terutama bagi para wanita. Meskipun terbilang kota kecil, namun pelakunya sangat sulit untuk ditangkap. Bahkan jejaknya tidak bisa ditelusuri oleh para penegak hukum. Berlatar di sebuah kota kecil, tepatnya di kota Matfu, Hungaria Timur tahun 1957, ada seorang pria yang sedang mengayuh sepeda bernama Akos Rati. Dia menuju pabrik sepatu di malam hari untuk menemui seorang wanita bernama Erzsébet Patai yang baru pulang bekerja di pabrik tersebut. Di waktu yang sama, terlihat seorang pria yang tengah mengawasi Akos bersama Erzsébet dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, Akos mengajak Patai untuk hidup bersama, akan tetapi Patai menolaknya. Padahal sebelumnya Patai berjanji akan tinggal bersama Akos. Yang hal itu tentu membuat Akos kecewa dan langsung menghantam kepala Patai dengan sebuah kapak. Setelah Patai tewas, dia menenggelamkannya di sungai kecil yang tidak jauh dari TKP pembunuhan. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Akos pun segera ditangkap dan dibawa ke kantor polisi guna diinterogasi. Seorang polisi bernama Bota berkata bahwa Akos tidak memiliki alibi yang kuat untuk membela diri. Dia terus memojokkan Akos agar mau mengakuinya, tapi tidak dengan polisi yang bernama Katona. Dia meminta Akos agar tidak mengakui jika memang bukan dirinya yang melakukan itu. Dia hanya ingin memastikan jangan sampai ada unsur pemaksaan terhadap Akos. Namun Akos tetap mengakuinya jika dia telah menghabisi Patai. Dilakukanlah reka adegan ulang. Di sana dia mengaku memperkaos Patai sebelum membuangnya ke sungai. Ibu dan saudara perempuannya yang bernama Rita hadir pada saat itu. Mereka merasa janggal dengan pengakuan Akos. Terlebih saat ditanyai, Akos tampak bingung seperti orang linglung dengan penuh tatapan kosong. Di dalam persidangannya, pengacara Akos mengajukan permohonan agar dilakukan pemeriksaan ulang terhadap para saksi karena ada kontradiksi mengenai keberadaan Akos saat terjadinya pembunuhan. Akan tetapi permohonan itu ditolak oleh hakim dan pengadilan memutuskan bahwa Akos dijatuhi hukuman mati dengan dalih karena dia terbukti melakukan pembunuhan dan pemerkosaan terhadap jasad Erzsébet Patai. Tentu hal itu membuat ibunya Akos terkejut. Sang ibu tidak percaya jika putranya melakukan hal sekeji itu. Secara Akos dikenal sebagai pribadi yang pemalu dan tidak banyak berbicara. Akhirnya Akos dijebloskan ke dalam penjara. Di sana dia diperlakukan sangat buruk oleh tahanan lain. Terlebih saat mereka tahu apa yang telah diperbuat oleh Akos terhadap seorang wanita. Mereka membuat Akos tidak berdaya. Bahkan mereka meletakkannya. Seiring berjalannya waktu, keputusan hukuman mati diubah menjadi penjara seumur hidup karena hakim menilai tidak ada tindakan pidana yang dilakukan Akos sebelumnya. Mendengar pernyataan tersebut, Akos mengatakan lebih baik mati daripada harus mendekam di penjara selama itu. Singkatnya, 7 tahun kemudian, tepat tahun 1964, terlihat seorang pria yang lagi duduk di rumahnya. Dia sedang menonton televisi sambil minum bir. Di televisi menampilkan adegan kekerasan terhadap seorang wanita yang membuat pria yang menonton televisi tersebut terangsang. Kemudian pria itu keluar menggunakan motor. Dia memakai jaket serta topi berwarna hitam dan menghampiri seorang wanita yang baru saja pulang kerja pabrik. Wanita itu bernama Saskati. Saskati ditawari tumpangan oleh pria tersebut. Merasa saling kenal satu sama lain, Saskati tidak menolak tawarannya. Mereka berdua pergi ke suatu tempat dan berhenti di semak-semak.
Di sana mereka berdua bercumbu. Awalnya Saskati tampak menikmati, namun setelah pria itu bermain kasar, Saskati pun memberontak. Tentu saja penolakan dari Saskati membuat pria itu marah. Dia langsung menghajar Saskati. Setelah Saskati tewas, dia lantas membuang jasadnya ke sebuah danau. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan jasad Saskati yang mengambang, lalu segera melakukan autopsi, dan hasilnya ditemukan bahwa si korban sedang hamil sekitar 4 bulan. Mereka juga menemukan bekas tali di leher korban. Hal itu membuat polisi menyimpulkan bahwa si korban tewas akibat bundir. Mereka para polisi begitu gegabah dan terburu-buru, sehingga terlalu cepat menyimpulkan kasus ini. Di malam harinya, seorang karyawati pabrik yang bernama Agi diikuti oleh pria misterius itu. Dia baru pulang kerja dan melewati stasiun kereta api. Ketika berada di tempat yang sepi, dia dihantam menggunakan palu dari belakang yang membuatnya seketika terjatuh. Setelah Agi tidak sadarkan diri, pria itu lantas mencoba untuk memperkaosnya, tapi ternyata di luar dugaan. Pria tersebut tidak mampu ereksi dan memindahkan tubuh Agi di atas rel kereta api. Tujuan dia meletakkan Agi di atas rel agar seolah-olah Agi tewas akibat bundir. Tapi untungnya Agi segera tersadar sebelum kereta api melintas di sampingnya. Di keesokan harinya, para polisi tiba di TKP dengan membawa mobil ambulan. Bota bersikeras ingin menginterogasi Agi, namun hal itu dilarang oleh tenaga medis karena kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk diinterogasi. Di sana Bota menemukan jejak ban motor dan memerintahkan bawahannya untuk mengambil foto jejak ban motor tersebut agar lebih mudah diselidiki. Tidak berselang lama, seorang jaksa yang bernama Sirmai datang untuk memastikan bahwa semua saksi akan diperiksa dengan benar. Tapi sepertinya Bota tidak senang dengan kedatangan Sirmai. Bermodalkan barang bukti berupa foto jejak ban motor tersebut, lantas mereka mencari dan menyamakan motif ban yang ada di parkiran pabrik. Apakah ada yang sama dengan yang mereka temukan di TKP? Namun ternyata mereka tidak menemukannya. Sirmai tampak kesal dengan polisi Bota. Pasalnya dia dikirim ke kota ini untuk menyelesaikan masalah pembunuhan yang sering terjadi. Tapi apa hasilnya? Bota belum bisa memecahkan kasus ini. Mengetahui Agi masih hidup, pria misterius itu secara diam-diam mendatangi rumah sakit. Namun untungnya ada paman Agi yang menjaganya, sehingga pria itu segera pergi dari sana. Di pagi harinya, ketika Agi tersadar, dia dikelilingi oleh para polisi dan jaksa Sirmai. Mereka menanyakan ciri-ciri si pelaku, namun Agi tidak tahu karena dia diserang dari belakang. Yang dia tahu, si pelaku memakai topi baret hitam. Dari pernyataan itulah para polisi kemudian mencari seorang yang biasa menggunakan topi baret hitam. Seorang pria yang menggunakan topi baret hitam segera kabur setelah melihat mobil polisi menghampirinya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Yang singkatnya, dia berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana pria itu diberi beberapa pertanyaan. Salah satunya, kenapa dia kabur saat melihat polisi. Pria itu menjawab, tentu saja dia kabur karena takut ditangkap. Pasalnya dia melakukan perburuan ikan secara ilegal. Namun karena bukan itu tujuan polisi menangkapnya dan terbukti tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang terjadi, akhirnya dia dibebaskan kembali. Sementara di sisi lain, Akos yang berada di dalam penjara memiliki kegiatan baru, yaitu menjahit bola. Tanpa orang lain tahu, dia menyembunyikan jarum entah untuk apa. Tiba-tiba dia dipanggil oleh sipir penjara karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Ternyata yang berkunjung adalah Rita, adiknya. Rita memberi semangat kepada Akos dengan memberikan foto anak laki-lakinya yang sudah beranjak dewasa. Diketahui Akos sebelumnya pernah menikah dan memiliki seorang putra, namun sekarang mereka sudah bercerai. Di sini Akos sudah tidak peduli dengan putranya karena dia merasa bersalah dan akan membusuk di dalam penjara. Rita meminta agar Akos jangan putus asa karena dia akan berusaha membantu mengajukan banding kembali untuk kebebasan Akos. Dia juga bercerita bahwa salah satu temannya telah diserang oleh seseorang yang tidak dikenal, dan anehnya pola penyerangan sama dengan apa yang dialami oleh Elizabeth Patai pada saat itu. Jadi kesimpulannya, Rita percaya jika yang melakukan pembunuhan kepada Patai bukanlah Akos.
Di malam berikutnya, pria misterius itu sedang mencari mangsa seorang wanita yang baru pulang bekerja. Dengan mengendarai motornya, akhirnya dia menemukan seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Dia terus mengikutinya sampai di tempat yang benar-benar sepi. Dia lantas memukul si wanita menggunakan palu. Tapi untungnya wanita tersebut berhasil menangkis pukulan itu, sehingga palu memantul dan mengenai dirinya sendiri. Teriakan wanita itu membuat orang-orang keluar. Salah satu dari mereka mengejar pria berjaket hitam tersebut, namun dia berhasil lolos. Kemudian pria itu terlihat pulang ke rumahnya. Dia masuk ke dalam kamar mandi dan memeriksa luka di lehernya. Dan inilah dia, wajah pelaku pembunuh berantai yang selama ini dicari. Dia bernama Pail Bognar. Sekilas wajahnya mirip Akos Rati. Setelah itu dia pun mengajak putranya untuk makan malam. Kemudian kita diperlihatkan seorang saksi mata yang lagi diinterogasi. Bota menanyakan tentang ciri-ciri si pelaku. Pria itu menjawab bahwa dirinya tidak melihat apapun karena gelap. Yang dia tahu si pelaku memakai pakaian serba hitam. Postur tubuhnya seperti orang pada umumnya, tapi agak pendek, kira-kira sekitar 175 cm. Dan saat si pelaku berlari, dia memakai sepatu pantofel, sehingga menimbulkan suara. Lanjut, Bognar didatangi oleh seorang polisi. Dia memberitahu kalau istrinya telah diserang. Sontak Bognar pun terkejut dan bergegas menuju ke rumah sakit. Di sisi lain, Bota yang sudah berada di rumah sakit pun menanyakan nama si korban. Diketahui dia bernama Nora. Nora memberi kesaksian jika dirinya dipukul dari belakang. Jadi dia tidak bisa dengan jelas melihat wajahnya. Tapi pria itu seperti tidak asing bagi Nora. Tidak berselang lama, Bognar dan putranya sampai di rumah sakit. Di sana Bognar melihat barang-barang termasuk wig milik istrinya. Dia baru sadar ternyata yang diserangnya tadi adalah istrinya sendiri. Nora memakai wig baru sehingga Bognar tidak mengenalinya. Esok harinya Bota dan Sirmai diminta agar segera menemukan si pelaku karena keselamatan publik adalah hal yang utama. Akan tetapi di antara mereka berdua memiliki pemikiran yang berseberangan, sehingga penyelidikan ini tidak berjalan dengan lancar. Di sana Nora memberi alasan kepada suaminya, yaitu Bognar, kenapa dia memakai wig, mantel dan sepatu hak tinggi berwarna merah. Karena dia ingin suaminya bisa lebih bergairah kepada dirinya. Sebab Bognar sudah berbulan-bulan tidak menyentuh Nora. Lantas Bognar menyuruh Nora agar memakai wignya kembali. Namun wig itu sudah tidak ada. Para polisi menyitanya untuk dijadikan barang bukti. Setelah itu Nora mengajak Bognar untuk melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi Bognar tidak mampu ereksi yang membuat istrinya kecewa. Esok harinya Bognar mengunjungi Akos di dalam penjara. Ternyata guys, mereka dulunya pernah bekerja di satu pabrik yang sama. Tujuan dia datang ke penjara hanya ingin mengintimidasi dan mengejek Akos agar Akos semakin depresi. Di suatu ketika, Sirmai mengatakan kepada Bota bahwa ada kesalahan investigasi dalam kasus Akos karena dulu pengacara Akos tidak bisa memeriksa semua saksi. Seperti yang kita ketahui bersama di awal film, pas persidangan, bahwa ada kontradiksi mengenai keberadaan Akos saat pembunuhan itu terjadi, dan itu sudah dijelaskan oleh pengacara Akos. Lantas Bota menjawab kalau dirinya tidak memeriksa dengan detail kasus tersebut karena Bota saat itu dalam tekanan dan diharuskan menyelesaikan kasus tersebut dengan waktu yang sudah ditentukan. Terlebih Akos mengakui telah membunuh Patai. Sirmai yang merasa ada sesuatu yang janggal pun menginginkan kasus Akos dibuka kembali. Dia yakin pembunuhan Patai 7 tahun yang lalu ada kaitannya dengan kasus pembunuhan yang sedang terjadi saat ini. Jelas Katona menolak permintaan Sirmai karena itu akan membuang-buang waktu saja. Singkat waktu 2 tahun kemudian, tepat di tahun 1966, malam hari saat Bognar sedang bermesraan dengan istrinya, tiba-tiba dia pergi keluar menggunakan truk menuju pabrik karena dia merasa tidak bergairah untuk melakukan hubungan suami istri. Diketahui Bognar bekerja sebagai sopir truk di pabrik sepatu.
pucuk dicinta ulam pun tiba. Inilah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan situasi kali ini. Ketika Bognar mencari mangsa, namun mangsa itu datang dengan sendirinya. Evie adalah salah satu pekerja pabrik yang terbilang masih sangat muda. Dia menghampiri Bognar untuk meminta bantuan karena sepeda yang dia gunakan rantainya putus, sehingga dia meminta tolong pada Bognar untuk mengantarkannya pulang. Bukannya mengantarkan Evie ke rumahnya, Bognar justru membawa Evie ke tempat yang lebih sepi, lalu menyerang serta mencekiknya hingga tewas. Setelah itu Bognar memegang tangan Evie dan menamparkan ke wajahnya sendiri dengan maksud agar gairah Bognar meningkat. Namun semua itu sia-sia. Kemudian dia membuang jasad Evie ke dalam sungai. Di dalam sel, Akos mengalami mimpi buruk, yang mana di dalam mimpinya dia mencium Patai. Namun Patai menolak dan justru malah mendorongnya. Dia juga bermimpi tengah disiksa oleh polisi. Akos kemudian terbangun dari tidurnya. Di sana dia melihat foto sang anak yang ia pajang di tembok penjara. Kemudian Akos memotong pergelangan tangannya dengan jarum yang ia sembunyikan. Namun beruntung teman satu sel Akos mengetahui aksinya, sehingga dia berteriak meminta tolong karena Akos berusaha untuk bundir. Akos benar-benar depresi sebab banding yang diajukannya ditolak oleh pengadilan. Di keesokan harinya, Sirmai mengerahkan semua polisi untuk mencari Evie yang dilaporkan telah menghilang. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukan sepeda dan jasad Evie. Katona yang lagi sarapan dengan istrinya kini mulai merasa resah. Pasalnya dia khawatir jika sudah melaksanakan kesalahan di saat menangani kasus Akos 7 tahun yang lalu. Karena meski Akos sudah di dalam penjara, tapi pembunuhan terus terjadi. Di suatu hari, Katona dan Bota berdebat di ruang kerjanya. Mereka berdebat tentang kasus Akos dan menyalahkan satu sama lain. Investigasi atas terbunuhnya Elizabeth Patai kacau berantakan. Mereka berdua harus segera menyelesaikan kasus pembunuhan berantai ini dengan cepat karena tekanan dari atasan mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, kapak yang digunakan untuk menghabisi Patai juga tidak pernah di cross check dengan benar. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua telah disadap oleh Sirmai. Kemudian Katona menemui Akos dan menanyakan kembali tentang kronologi kejadian yang sesungguhnya. Dia juga menanyakan kenapa Akos mau mengakui telah menghabisi Patai saat itu. Disinilah Akos mulai menceritakan kronologi yang sesungguhnya dan kenapa dia mau mengakuinya. Jadi sebenarnya dia mencintai Elizabeth Patai, tapi dia juga cemburu karena ada seorang sopir yang juga suka kepada Patai. Karena itulah Akos berencana ingin meracuni Patai, namun hal itu tidak pernah terjadi. Artinya dia membatalkan untuk meracuni Patai. Lalu di hari selanjutnya, Akos mendengar kabar jika Patai telah meninggal, yang tentu membuat hati Akos hancur. Dia merasa bersalah atas kematian seorang wanita yang dicintainya. Akos benar-benar depresi, stres, bahkan seperti orang linglung. Makanya pas diminta reka adegan ulang, tatapan Akos benar-benar kosong. Apa yang harus direka adegan ulang? Sedangkan bukan dia yang menghabisi Patai. Di sini Katona menyalahkan Akos karena dia tidak berkata dengan jujur saat diinterogasi. Tentu saja Akos tidak terima dan membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya disiksa oleh polisi untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Katona kemudian pergi dari sana. Meski kejadian yang sebenarnya sudah Akos ceritakan, tapi Katona tutup mata dan dia tidak mau membantu pengajuan banding pembebasan Akos. Sirmai yang merasa kurang puas dengan kinerja kepolisian pun akhirnya meminta kuburan Saskati dibongkar dan dilakukan autopsi ulang. Dan benar saja dugaannya, hasil autopsi menunjukkan bahwa Saskati meninggal bukan karena bundir, melainkan karena dibunuh. Sirmai lantas menjelaskan hasil autopsi ulangnya itu kepada pihak kepolisian. Dia juga telah berhasil menggambarkan sosok dari si pelaku, yaitu seorang pria berusia sekitar 35-40 tahunan. Badannya tegap, bisa botak atau memakai topi. Secara psikologi si pelaku tidak bisa diprediksi. Menurut Sirmai, mungkin si pelaku mempunyai koneksi dengan pabrik sepatu di kota Matfu. Bisa jadi orang-orang yang bekerja di sana salah satu pelakunya.
Kepala polisi tentu marah dengan anggota-anggotanya. Mereka seakan tidak becus dalam menyelesaikan kasus ini. Dia berjanji akan memecat mereka semua jika tidak segera menemukan pelakunya. Sedangkan di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan Bognar yang sedang memarkirkan truknya. Secara tidak sengaja kaca mobilnya pecah, terkena hantaman hook yang lepas dari selingnya. Malam pun telah tiba. Bognar melancarkan aksinya kembali. Modusnya seperti biasa, menawari tumpangan kepada wanita yang baru pulang kerja. Seorang wanita bernama Magna adalah korban selanjutnya yang pada saat itu sedang berjalan sendirian. Bognar membawanya ke tempat sepi, lalu menghabisi dan memotong buah pepayanya. Setelah itu dia membuang jasadnya ke dalam sungai. Setibanya di rumah, Bognar mengajak Nora melakukan hubungan suami istri. Di sini Nora merasa jika hembusan nafas Bognar sama persis dengan pria yang menyerangnya tempo hari. Dia sempat berpikir apakah pria itu adalah suaminya sendiri. Istrinya memiliki firasat buruk yang akan terjadi kepada suaminya. Ketika dilakukan autopsi pada jasad Magna, petugas menemukan serpihan kaca mobil pada kuku si korban. Dari sinilah Sirmay mendapat sedikit titik terang. Tidak membuang waktu lagi, dengan cepat Sirmay menuju ke TKP di mana Magna ditemukan. Dan benar saja, di jembatan itu Sirmay menemukan serpihan kaca kecil yang sama dengan yang ia temukan di kuku Magna. Sirmay menyimpulkan jika semua sopir adalah tersangkanya. Maka dari itu dia membutuhkan data perjalanan dari semua sopir lokal. Di keesokan harinya, para polisi memeriksa setiap mobil truk yang ada di pabrik. Bognar yang melihat hal itu segera bersembunyi sembari mengamati mereka dari kejauhan. Di sana, Sirmay berhasil menemukan serpihan kaca kecil yang sama. Lantas mereka menanyakan siapa yang mengendarai truk ini. Mengetahui Bognar yang mengendarai truk tersebut, Sirmay kemudian pergi ke rumah Bognar. Dia meminta kepada Nora untuk memberikan seragam kerja yang biasa dipakai oleh Bognar, suaminya. Nora bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada suaminya. Di sisi lain, Bota mulai menginterogasi Bognar terkait tewasnya Magna. Bognar menyangkal semua tuduhan. Dia bahkan tampak begitu tenang. Kemudian Bota menyuruh Bognar untuk segera pergi, tapi dia disuruh jangan dulu keluar pabrik karena pemeriksaan belum selesai. Di saat Bognar menuju keluar, Bota mendengar suara sepatu yang digunakan Bognar sama persis dengan apa yang dijelaskan oleh saksi mata pada saat itu. Lantas dia mengikuti Bognar dari belakang. Bognar yang tersadar jika dirinya sedang diikuti pun kemudian berlari keluar pabrik. Sirmay yang baru saja tiba langsung mengejarnya, karena dia yakin bahwa Bognarlah pelaku pembunuhan berantai yang selama ini meresahkan. Hal itu diperkuat oleh bukti-bukti yang ia temukan di rumah Bognar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Hingga sampailah di tepi jurang. Tidak ada yang bisa Bognar lakukan selain melompat ke sungai yang dalam. Bota berkata kepada Sirmay, biarkan dia tewas di dalam sana. Namun Sirmay menjawab, jika dirinya harus tetap membawa Bognar, baik hidup maupun keadaan mati, karena ini menyangkut keselamatan dan keadilan untuk Akos yang sudah 10 tahun di dalam penjara. Singkatnya, Bognar berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Bota menginterogasi Bognar. Namun di sini sikap Bognar membuat Bota emosi. Dia merasa dikerjai selama 10 tahun oleh penjahat satu ini. Bukannya panik, dia malah tersenyum dan merasa bangga karena polisi tidak bisa menangkapnya. Interogasi dilanjut oleh Sirmay. Dia mengaku kecanduan telah membunuh karena membayangkan dengan membunuh seorang wanita, dia bisa berhubungan dengan istrinya. Maksudnya dia bisa memiliki gairah setelah mengingat korban-korbannya tersiksa. Itulah mengapa Bognar tidak berhubungan dengan korban-korbannya. Dia hanya melakukan kekerasan lalu menghabisi mereka. Dia juga bercerita bahwa dirinya mempunyai pacar bernama Elizabeth Patay.
dan bahkan mereka berdua berencana untuk menikah. Dan pada saat itu Bogner sedang menunggu Patai di depan pabrik. Lalu Akos datang menjemputnya. Dia mengikuti mereka berdua dan melihat Akos mencium Patai, tapi Patai menolak dan mendorongnya. Setelah Akos pergi, Bogner menghampiri Patai yang sedang berjalan sendirian. Jadi antara Bogner dan Patai ini saling suka satu sama lain. Di malam itu mereka berdua akan melakukan perkembangbiakan di semak-semak. Tapi hal itu digagalkan oleh Bogner yang tidak bisa ereksi. Tentu saja hal itu membuat Patai kecewa. Dia lantas menertawakan Bogner sambil pergi dari sana. Merasa tidak punya harga diri, Bogner kemudian mengambil besi dan menghantamkannya ke kepala Patai. Setelah dia tewas, seketika membuat Bogner bergairah dan langsung memperkaos jasad Patai di malam itu. Jadi yang disetubuhi hanya Patai saja, yang lainnya tidak. Akhirnya kasus pembunuhan berantai di kota Matfu, Hungaria pun terungkap. Pada tahun 1968, Akos Rati dibebaskan setelah 10 tahun mendekam di penjara. Dia terbukti tidak bersalah. Sedangkan Bogner dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Meski dalam keadaan tegang, Bogner tampak tenang dan menunjukkan ekspresi wajah yang dingin. Katona dipindah tugaskan ke kota lain dan pangkatnya diturunkan, sedangkan Bota dipecat dari kepolisian karena dianggap tidak becus dalam bekerja. Akos Rati meninggal setelah beberapa tahun kebebasannya. Dia tidak pernah menerima kompensasi selama 10 tahun yang dia habiskan di penjara. Nah, jadi film ini tuh terinspirasi dari kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang pria bernama Peter Kovics. Dia dikenal sebagai monster Matfu. Pembunuhannya terjadi di kota Matfu, Hungaria dari tahun 1957 sampai 1967. Ceritanya persis seperti yang ada di film ini. Dia juga seorang supir truk pabrik sepatu, dan kasusnya sempat menjadi kontroversi karena salah tangkap. Yang ditangkap pada saat itu seorang pria bernama Kyriak Janos. Kyriak Janos dipenjara selama 10 tahun 8 bulan atas perbuatan yang tidak pernah dia lakukan. Nah, di tahun 1968, Kyriak Janos dibebaskan di usianya ke-33 tahun, dan Peter Kovac dihukum mati pada tanggal 1 Desember 1968 di usia dia yang ke-34 tahun. Di sini tidak dijelaskan pasti berapa orang wanita yang menjadi korban, namun yang jelas lebih dari 5 orang.